Anda mungkin membayangkan penduduk asli Amerika hanya sebagai pengendara kuda dengan hiasan bulu di kepala seperti di film-film kobeu lama. Tapi lupakan gambaran itu. Hari ini di saluran akar rumput, kita akan melihat sisi lain dari bangsa-bangsa Indian di Great Plains. Bukan sekadar pemburu liar, melainkan ahli bertahan hidup, arsitek alam, dan perancang strategi yang luar biasa. Bagaimana mereka mampu menopang puluhan ton tanah hanya dengan 4 tiang kayu tanpa menggunakan satu paku pun? Bagaimana mereka bisa memasak air di dalam wadah kulit tanpa membuatnya terbakar? Dan mengapa dalam beberapa suku seorang pria memiliki lebih dari satu istri? Jawabannya bukan tentang romansa, melainkan soal bertahan hidup di dunia yang keras dan membeku. Di padang rumput luas yang suhunya bisa membunuh manusia, hanya orang yang memahami alam yang mampu bertahan. Bersiaplah, karena setelah mendengar kisah ini, Anda tidak akan lagi memandang kehidupan Indian dengan cara yang sama. Mari kita mulai. Bagian 1. Siapa sebenarnya orang Indian dan dari mana asal mereka? Lupakan cerita novel murah dan film klasik tentang pahlawan Indian romantis. Kenyataannya jauh lebih rumit dan jauh lebih mengagumkan. Kisah mereka dimulai sekitar 20.000 tahun lalu ketika kelompok pemburu dari Siberia mengikuti kawanan mammoth melintasi daratan es yang menghubungkan Asia dan Alaska. Jalur itu dikenal sebagai Beringia. Ketika zaman es berakhir dan laut naik, kelompok-kelompok manusia ini terpisah dari Asia dan berkembang sendiri di benua Amerika selama ribuan tahun. Mereka bukan orang Indian, seperti istilah yang dikenal sekarang. Mereka adalah manusia tangguh dari utara yang bertahan di lingkungan ekstrim dengan kemampuan yang hampir tidak masuk akal. Lalu mengapa mereka disebut kulit merah? Banyak orang mengira itu berasal dari warna kulit alami mereka, padahal tidak demikian. Beberapa penjelajah Eropa pertama bertemu dengan suku Beothuk yang melapisi tubuh dan pakaian mereka dengan oker merah. Bahan itu bukan sekadar cat tubuh atau dekorasi. Oker berfungsi sebagai pelindung alami terhadap matahari, gigitan serangga, dan cuaca dingin yang menusuk. Semacam perlindungan survival kuno yang sangat efektif. Karena itulah orang Eropa mulai menyebut mereka Redskins, dan istilah itu melekat selama berabad-abad, meskipun warna kulit asli mereka sebenarnya sangat beragam. Namun hal yang paling mengejutkan adalah kehidupan mereka di dataran luas Amerika Utara. Sebelum bangsa Eropa membawa kuda, sebagian besar suku di Great Plains bukanlah penunggang kuda seperti yang sering digambarkan Hollywood. Banyak dari mereka justru hidup menetap dan membangun komunitas besar di tepi sungai. Suku seperti Mandan dan Pawnee adalah petani, pembangun, dan perancang lingkungan yang sangat cerdas. Mereka harus bertahan di tempat yang sangat kejam, di mana musim panas bisa mencapai lebih dari 40 derajat dan musim dingin turun hingga minus 40 derajat. Tanpa logam, tanpa roda, dan tanpa hewan ternak besar, mereka menciptakan solusi yang bahkan sekarang masih membuat banyak orang kagum. Di padang rumput, hampir tidak ada hutan lebat untuk membuat rumah kayu besar. Tetapi rumah bawah tanah biasa juga berbahaya, karena hujan dapat membanjirinya. Karena itu mereka menciptakan sesuatu yang luar biasa, Earth Lodge, rumah tanah yang sebenarnya lebih mirip bunker raksasa daripada pondok sederhana. Bagian 2. Earth Lodge, benteng hidup dari tanah dan kayu. Earth Lodge adalah bangunan besar berbentuk kubah dengan diameter yang bisa mencapai hampir 20 meter. Bayangkan sebuah bunker modern, tetapi dibuat sepenuhnya dari bahan alam. Puluhan orang dapat tinggal di satu bangunan selama bertahun-tahun. Dari kejauhan, desa-desa mereka tampak seperti kumpulan bukit kecil dengan asap keluar dari atasnya. Mereka benar-benar tinggal di dalam struktur yang menyatu dengan bumi. Di bagian tengah bangunan terdapat 4 batang kayu besar yang menjadi fondasi utama. Tiang-tiang itu tidak hanya menopang rumah, tetapi juga memiliki makna spiritual karena melambangkan 4 arah mata angin. Di atasnya dipasang balok besar, lalu rangka tambahan dari kayu yang lebih kecil. Semua bagian diikat menggunakan serat tanaman dan cabang lentur tanpa satupun paku logam. Tidak ada baut, tidak ada semen, hanya teknik tekanan, keseimbangan, dan pemahaman tentang kekuatan material alami. Bagian paling mengagumkan adalah pengaturan suhu di dalamnya. Setelah kerangka selesai, mereka menutupinya dengan rumput kering lalu melapisinya dengan tanah tebal.
Ketika tanah itu mengering, lapisan tersebut menjadi keras seperti batu bata alami. Pada musim dingin, saat badai salju menerjang di luar, suhu di dalam tetap hangat hanya dengan api kecil di tengah ruangan. Sebaliknya, saat musim panas membakar padang rumput, bagian dalam rumah tetap sejuk dan nyaman. Mereka telah memahami konsep isolasi termal jauh sebelum teknologi modern membicarakan rumah hemat energi. Tetapi rumah bagi masyarakat Indian bukan hanya tempat berlindung. Rumah juga menentukan struktur sosial mereka. Dan disinilah banyak orang modern akan terkejut. Bagian 3. Survival sosial dan kekuatan perempuan. Dalam banyak suku di dataran Amerika, terutama di kalangan Sioux dan Cheyenne, rumah adalah milik perempuan. Wanita bertanggung jawab membangun, merawat, dan mengatur seluruh tempat tinggal. Mereka bukan sekadar penghuni, tetapi pemilik penuh rumah tersebut. Jika seorang pria gagal menjalankan tanggung jawabnya atau hubungan mereka berakhir, perempuan cukup meletakkan barang-barang milik pria itu di luar rumah. Itu berarti perceraian. Sang pria harus pergi tanpa membawa bagian rumah apapun. Dalam sistem kehidupan seperti ini, perempuan menjadi pusat stabilitas komunitas. Pria berburu dan bepergian, tetapi rumah dan kehidupan keluarga berada di tangan perempuan. Karena itu, posisi mereka sangat kuat dalam masyarakat. Selain itu, pekerjaan mengolah seekor bison sangat berat. Seekor bison dapat menghasilkan ratusan kilogram daging yang harus dipotong, dikeringkan, dan disimpan sebelum membusuk. Sekelompok saudara perempuan dapat bekerja bersama secara efisien karena mereka sudah terbiasa hidup sebagai satu tim sejak kecil. Orang-orang Indian juga sangat memahami arah angin dan cuaca. Hampir semua rumah mereka menghadap ke timur. Alasannya sederhana namun cerdas. Angin paling keras di padang rumput biasanya datang dari barat. Dengan memutar pintu masuk ke arah timur, mereka mengurangi terpaan angin dingin dan mencegah salju menutup pintu rumah. Lorong masuk dibuat panjang dan sempit sehingga udara dingin tidak langsung masuk ke ruang utama. Bahkan desain sederhana itu juga membantu pertahanan jika desa diserang. Dan ketika kawanan bison berpindah jauh, suku-suku nomaden seperti Sioux dan Cheyenne dapat membongkar seluruh perkemahan mereka hanya dalam waktu singkat lalu bergerak mengikuti sumber makanan. Mereka hidup dengan cara yang sangat fleksibel, memadukan pengetahuan alam, teknik bangunan, dan strategi sosial yang terbentuk selama ribuan tahun. Setelah memahami semua ini, sulit untuk melihat masyarakat Indian hanya sebagai karakter sederhana dalam film kobau. Mereka adalah ahli bertahan hidup yang mampu membangun peradaban efisien di salah satu lingkungan paling keras di dunia. Bagian 4. Bushcraft bergerak. Tipi bukan sekadar tenda biasa. Banyak orang mengira tipi hanyalah tenda sederhana berbentuk rucut, padahal desainnya jauh lebih cerdas daripada itu. Tipi dibuat dengan sisi belakang lebih curam dibanding bagian depan. Tujuannya bukan untuk estetika, melainkan untuk menghadapi angin padang rumput yang sangat kuat sekaligus menciptakan ruang lebih luas di dalamnya. Bentuk kerucut miring ini ternyata menjadi salah satu desain paling stabil terhadap terpaan angin. Tidak heran tipi mampu bertahan dalam badai yang bisa menghancurkan tempat tinggal biasa. Di bagian atas tipi terdapat dua bukaan seperti sirip yang dapat diatur menggunakan tongkat panjang. Bukaan itu berfungsi sebagai sistem ventilasi alami. Asap dari api unggun di tengah ruangan keluar dengan lancar, tanpa membuat hujan masuk ke dalam. Jika arah angin berubah di tengah malam, pemilik tipi cukup menggerakkan tongkat pengatur dari dalam tempat tidurnya tanpa perlu keluar ke udara dingin. Sistem sederhana itu bekerja seperti cerobong modern yang dapat menyesuaikan diri dengan cuaca. Ada fakta menarik lainnya. Bangsa Indian sebenarnya mengenal roda. Mainan anak-anak mereka menunjukkan bahwa konsep itu sudah dipahami. Tetapi roda hampir tidak pernah digunakan untuk transportasi sehari-hari. Mengapa? Karena roda tidak cocok dengan medan padang rumput yang dipenuhi rumput tinggi, lumpur, dan tanah tidak rata. Sebelum kedatangan kuda, tenaga utama mereka adalah anjing. Barang-barang diangkut menggunakan travois, yaitu dua batang panjang yang diikat di sisi tubuh hewan. Seekor anjing mampu menarik puluhan kilogram melewati medan kasar tanpa masalah. Setelah kuda dibawa bangsa Eropa, travois berkembang menjadi jauh lebih besar dan memungkinkan seluruh perkemahan dipindahkan ratusan kilometer dengan cepat.
Itu adalah sistem transportasi yang tidak membutuhkan jalan dan tidak mudah terjebak lumpur. Bagian 5. Trik memasak bertahan hidup. Merebus air tanpa panci. Bayangkan Anda hidup di padang rumput. Anda memiliki air dan daging, tetapi tidak ada satupun panci logam. Bagaimana cara memasak? Inilah salah satu teknik bushcraft paling mengesankan yang digunakan masyarakat Indian. Mereka menggali lubang kecil lalu melapisinya dengan kulit bison segar. Setelah itu air dituangkan ke dalamnya. Di dekat api unggun, batu-batu granit dipanaskan sampai berpijar merah karena panas. Dengan tongkat kayu khusus, batu panas itu kemudian dimasukkan ke dalam air. Dalam hitungan detik air mulai mendidih. Kedengarannya seperti trik sulap, tetapi sebenarnya itu hanyalah perpindahan panas yang sangat efisien. Dalam waktu singkat, sup dan kaldu dapat dimasak tanpa membakar kulit penampungnya. Kulit tetap utuh karena air menyerap sebagian besar panas sebelum mencapai titik terbakar. Namun memasak hanyalah sebagian kecil dari perjuangan hidup di alam liar. Menyimpan makanan jauh lebih sulit. Padang rumput dipenuhi serigala, coyote, dan musuh yang bisa mencuri persediaan kapan saja. Untuk mengatasi hal itu, mereka menciptakan lubang penyimpanan bawah tanah berbentuk lonceng. Mulut lubang dibuat sempit sementara bagian bawahnya lebih lebar. Bentuk ini menjaga suhu tetap stabil dan melindungi makanan dari kelembapan. Di dalam lubang itu mereka menyimpan jagung, kacang, dan daging kering selama bertahun-tahun. Lubang ditutup menggunakan rumput dan kulit sehingga hampir tidak terlihat dari permukaan. Bahkan musuh yang berdiri beberapa langkah dari tempat penyimpanan itu bisa saja tidak menyadari keberadaannya. Pada dasarnya, itu adalah lemari penyimpanan rahasia pertama di Amerika Utara. Tetapi bertahan hidup tidak hanya soal berburu dan menyimpan makanan. Orang Indian juga memahami cara membuat alam bekerja untuk mereka. Bagian 6. Agro-bushcraft. Rahasia Tiga Saudari. Bangsa Indian di dataran menciptakan sistem pertanian yang sangat efisien yang dikenal sebagai Three Sisters atau Tiga Saudari. Mereka menanam jagung, kacang-kacangan, dan labu secara bersamaan dalam satu area. Jagung tumbuh tinggi dan menjadi penopang alami bagi tanaman kacang. Kacang-kacangan memperkaya tanah dengan nitrogen yang dibutuhkan jagung agar tetap subur. Sementara daun labu yang lebar menutupi permukaan tanah, menjaga kelembapan dan mencegah gulma tumbuh liar. Sistem ini begitu efektif sehingga kebun dapat bertahan dengan sedikit perawatan manusia. Alam bekerja sendiri seperti mesin yang dirancang sempurna. Meski hidup di alam keras, mereka juga memikirkan kenyamanan sehari-hari. Tempat tidur di rumah tanah dibuat agak tinggi dari lantai dan diletakkan di sepanjang dinding. Posisi itu melindungi mereka dari udara dingin yang turun ke bawah pada malam hari. Selain itu, tempat tidur tinggi juga membantu menghindari ular atau serangga yang masuk rumah. Ruang di bawah tempat tidur digunakan untuk menyimpan kayu bakar, alat, dan barang pribadi. Praktis dan hemat ruang, seperti furnitur modern yang menyatu dengan desain rumah. Di tengah rumah selalu ada api yang menyala. Menyalakan api dengan busur kayu adalah pekerjaan rutin setiap hari. Tetapi api bagi mereka bukan hanya sumber panas. Hampir setiap rumah memiliki sudut kecil khusus untuk persembahan. Sebelum memasak, mereka sering melempar sedikit tembakau atau lemak hewan ke dalam api sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Itu adalah pengingat bahwa manusia hidup dengan meminjam kekuatan dari dunia di sekitarnya. Banyak orang mengira teknik rumah tanah dan kehidupan bushcraft Indian telah hilang bersama masa lalu. Padahal tidak demikian. Hingga hari ini, komunitas Sioux, Pawnee, dan Mandan masih menjaga tradisi itu. Mereka tetap membangun earth lodge dan tipi untuk upacara serta pendidikan budaya. Mereka mengingat setiap ikatan kayu, setiap susunan rumput, dan setiap teknik lama karena semua itu bukan sekadar pengetahuan kuno, melainkan warisan identitas dan bukti kemampuan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Hari ini kita telah melihat bagaimana masyarakat Indian membangun rumah seperti bunker dari tanah dan kayu, memasak tanpa panci logam, dan menciptakan sistem pertanian yang cerdas hanya dengan memanfaatkan alam di sekitar mereka. Semua itu membuktikan bahwa dalam kondisi paling keras, manusia mampu menciptakan teknologi luar biasa tanpa mesin modern.
Sekarang bayangkan sesuatu. Jika listrik padam besok, internet hilang, dan Anda ditinggalkan sendirian di tengah padang rumput kosong, berapa lama Anda benar-benar bisa bertahan hidup? Coba pikirkan dengan jujur. Tulis satu angka saja. Berapa hari Anda sanggup bertahan? Dan keterampilan mana dari bangsa Indian yang menurut Anda paling berguna hari ini? Tuliskan pendapat Anda, karena saya membaca semuanya. Jika hari ini Anda belajar lebih banyak tentang masyarakat Indian dibanding selama bertahun-tahun di sekolah, jangan lupa dukung saluran ini dan ikuti bagian berikutnya. Di episode selanjutnya kita akan membahas bagaimana mereka memburu bison raksasa tanpa senjata api dan tanpa bantuan kendaraan modern. Teknik jebakan mereka bahkan bisa membuat pasukan survival modern terkesan. Anda bersama saluran Akar Rumput. Sampai bertemu lagi di padang rumput di lain tempat. Terima kasih telah menonton sampai akhir.